Hai teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Fri Hardina. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari tentang topik 2, yaitu accounting for current asset di bagian receivable. Receivable atau piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, dan jasa. Untuk account receivable, pencatatannya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode gross dan metode net. Ada 3 klasifikasi dari receivable. Yang pertama, account receivable, yaitu jumlah yang merupakan klaim perusahaan kepada customer sebagai hasil dari transaksi penjualan atau pemberian jasa. Biasanya periode account receivable antara 30 sampai dengan 60 hari. Lalu yang kedua, ada note receivable, merupakan piutang yang lebih formal bentuknya dan mempunyai bukti hutang piutang antara dua pihak. Instrumen ini mensyaratkan peminjam untuk membayar bunga atas pinjamannya dan mempunyai jangka waktu sekitar 60 sampai 90 hari atau lebih. Account atau notes receivable yang terjadi karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan trade receivable. Lalu yang ketiga adalah jenisnya other receivable, merupakan receivables yang bukan merupakan trade receivable seperti interest receivable, pinjaman kepada karyawan, dan income tax refundable, dan macam-macam. Yang biasanya ini timbul bukan karena operasi utama dari perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah piutang resikonya itu adalah gagal bayar? Ya, customer gagal bayar. Nah ini, ya, ada metode akuntansi untuk mencatat piutang tak tertagih, ya, yang merupakan resiko dari account receivable. Yang pertama adalah the direct write-off method. Ketika perusahaan menentukan berapa piutang tak tertagihnya, piutang membebankannya itu langsung ke bad debt expense. Jadi metode ini tidak sesuai dengan IFRS, maka metode yang biasa dilakukan adalah metode yang kedua. Nanti kita akan pelajari. Sebagai contoh nih yang write off ya, Wardenco membebankan piutang Globalco sebagai piutang tak tertagih sebesar $200 pada tanggal 12 Desember. Jurnalnya adalah bad debt expense, pada kreditnya adalah account receivable. Jadi account receivable-nya itu sudah dikredit, secara otomatis adalah menghapus account receivable dari global. Dengan metode ini, perusahaan hanya membebankan piutang tak tertagih ketika piutang tersebut benar-benar tak tertagih. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip akuntansi matching cost against revenue, sehingga metode ini tidak diterima untuk laporan keuangan. Nah, ya, bagaimana kondisinya kalau misalkan tiba-tiba receivable yang sudah dihapus, ya, muncul kembali. Nah, itu muncul kembali, maka account receivable-nya itu harus dimunculkan kembali, ya, supaya kita bisa melunasi account receivable yang sudah dihapus tadi. Selanjutnya ada metode yang kedua, ada the allowance method. Allowance method atau metode ini mengestimasikan kerugian akibat piutang tak tertagih dari presentasi penjualan atau presentasi piutang. Sebagai contoh soal dari allowance ini, ya, HM mempunyai penjualan secara kredit sebesar 1.200.000, sebesar 200.000 diantaranya masih berupa piutang penjualan sampai dengan 31 Desember. Dari piutang tersebut sebesar 12.000 diperkirakan tidak bisa tertagih. Nah, jawabannya adalah kita perlu membuat adjusting entries untuk estimasi piutang tak tertagih. Yang pertama, bad debt expense di debit, pada kreditnya adalah allowance for doubtful. Kita membuat namanya allowance for doubtful itu adalah cadangan atas piutang tak tertagih. Yang kedua, untuk mencatat penghapusan atas piutang yang benar-benar tak tertagih ini, diasumsikan bahwa HF mengotorisasi untuk menghapus piutang RAWR sebesar $500. Jurnalnya adalah allowance for doubtful yang menjadi cadangan tersebut, kreditnya adalah account receivable. Nah, yang ketiga, ada kondisi yang ketiga. Jika piutang tersebut ternyata dapat ditagih suatu saat,
Ada jurnal yang dibuat, yaitu jurnal balik atas penghapusan piutang dan pembayaran piutang itu sendiri. Nah, jurnalnya adalah memunculkan penghapusan piutang ya, jurnal balik, yaitu memunculkan account receivable di debit, kreditnya adalah account allowance for doubtful account. Lalu kita yang kedua itu akan mencatat yang namanya jurnal pada saat menerima pembayaran cash pada account receivable.